قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian membaca kitab Kisah Teladan dalam Hadis karya Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini yang pada bulan lalu qadarullah ana uzur tidak bisa hadir disebabkan hujan ya. Ketika Rabu ketika itu hujan deras sekali, bahkan malamnya itu rumah ana banjir qadarullah. Jadi alhamdulillah nggak sempat kesini. Ya. Dan pada kali ini kita akan membacakan beberapa cerita dalam hadis. Sebagian ceritanya pendek. Yang pertama cerita tentang Nabi Musa dan malaikat maut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW pernah cerita. Nabi Musa alaihissalam dulu pernah didatangi malaikat maut. Berarti mau dicabut rohnya. Ya namanya malaikat maut, gitu kan. Lalu berkata kepadanya, ya, maksudnya malaikat ini berkata kepada Nabi Musa, penuhi panggilan Rabbmu. Jadi malaikat ini ngomong ke Nabi Musa ketika itu. Dan ini berarti Nabi Musa alaihissalam melihat malaikat maut. Dan orang kalau misalnya udah mau wafat ya ada kelihatan bagaimana gitu. Tapi kita nggak tahu gitu. Nah, di sini malaikatul maut hendak untuk mencabut roh Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam memukul mata malaikat maut tadi sampai copot itu matanya. Ini memang kok bisa gitu loh. Malaikat maut yang gaib bagi kita. Tapi memang ini diceritakan oleh Rasulullah dan ini sahih hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Jadi ditonjok itu. Malaikatnya ditonjok oleh Nabi Musa alaihissalam. Secara akal kekinian itu nggak mungkin, tetapi kalau Allah berkehendak itu terjadi. Sampai mata malaikat itu yang ketonjok itu terlepas dari tempatnya, masya Allah. Akhirnya malaikat tersebut kembali menghadap Allah, ya kan? Kembali menghadap Allah, lalu mengadu kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah mengutus saya nih, malaikat maut, kepada seseorang yang belum pengen meninggal, dan ia telah memukul mataku. Kejadian seperti ini itu sesuatu yang di luar keumuman, di luar kebiasaan. Kalau misal kita, ya nggak mungkin kita melakukan hal seperti ini. Tapi Nabi Musa alaihissalam ketika itu ya Allah izinkan bisa melakukan itu, ditonjok itu malaikat. Ya, nggak mau mati dulu gitu loh, masih mau berdakwah. Dan kita tahu Nabi Musa alaihissalam itu nabi yang paling sabar dari seluruh nabi. Kenapa? Ya orang kaumnya Bani Israel itu benar-benar pembangkang, suka mengejek dirinya bahkan. Iya, suka mengejek nabinya sendiri, ya, mengucilkan ayat-ayat Allah. Ya, Nabi Musa alaihissalam pengen terus. Jadi Nabi Musa ini termasuk nabi paling sabar ini, alaihi salatu wassalam. Bahkan kalau kita pernah tahu cerita yang suatu ketika Nabi Musa muda ya, waktu belum beristri, itu kan di suatu semacam sumur atau semacamnya mata air.
Ada banyak pemuda sedang bergerombol, bergulat untuk mendapatkan air terlebih dahulu. Dan kemudian Nabi Musa alaihissalam melihat ada 2 perempuan muda, gadis muda. Mereka membawa semacam dirijen atau semacamnya lah. Mereka juga mau mengambil air juga. Tetapi karena ini isinya laki-laki doang, ya tentu perempuan pada masa itu ya enggak seperti sekarang mungkin. Masih segan gitu, ini banyak laki-laki di daerah situ. Ya udah nunggu dulu lah sampai laki-laki itu selesai. Tapi Nabi Musa bilang, lihat, deketin. Kalian berdua, kalau kalian nunggu kayak gitu terus, nggak bakal dapet air. Ya udah sini saya aja yang bantuin. Ya udah Nabi Musa alaihissalam yang membawa dirijennya, kemudian dia ikut bersama para pemuda itu bergelut untuk mendapatkan air. Ya akhirnya dikasihlah oleh Nabi Musa, berhasil itu memberikan air kepada kedua gadis itu. Kan ceritanya itu kemudian akhirnya kedua gadis itu mengajak Nabi Musa untuk pergi ke bapaknya. Yang ternyata bapaknya 2 gadis itu siapa? Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam. Ya, dibawa ke rumahnya, jalan. Tadinya ya, 2 gadis itu mereka berjalan di depan Nabi Musa. Tapi selang kemudian Nabi Musa bilang, kalian di belakang saya aja. Kenapa? Angin nakal, mengumbar-ngumbar itu. Ya udah saya di depan aja. Nabi Musa alaihissalam beda dengan orang sekarang. Nah di depan sampai ke rumah bapaknya. Ya. Kalau kita perhatikan Nabi Musa, sabarnya, di antara bentuk kesabarannya adalah akhirnya kan kemudian kelak menikah dengan salah satu gadis itu kan. Berapa lama itu bekerja bersama Nabi Syuaib? 10 tahun bekerja, ya. Kemudian baru menikahi gadis itu. Sabar itu Nabi Musa alaihissalam. Itu satu contoh kesabaran beliau. Tapi masih ada contoh-contoh lain banyak. Ya. Tapi ini Nabi Musa alaihissalam benar-benar pengen terus dakwah, gak mau mati dulu, sampai dia menonjok mata malaikat. Setelah malaikat itu mengadu kepada Allah, kemudian Allah pun mengembalikan matanya, lalu berfirman kepadanya, kembalilah kamu wahai malaikatul maut kepada hambaku itu, lantas katakan padanya, bilang wahai malaikatul maut, kamu ingin hidup? Tanya, kalau kamu ingin tetap hidup, maka letakkan kedua tanganmu di atas bulu sapi jantan. Apa yang tertutupi oleh tanganmu, maka satu helai sama dengan hidupmu 1 tahun. Kemudian malaikat itu pun kembali kepada Nabi Musa alaihissalam, lalu mengatakan seperti yang diperintahkan oleh Allah. Musa pun bertanya, setelah itu apa? Malaikat menjawab, setelah itu kamu mati. Nabi Musa mengatakan, bahkan sekarang ya Allah, matikanlah diriku di tempat yang suci pada pasir yang banyak bebatuan. Ya, jadi Nabi Musa meminta matikan diriku di tempat yang suci. Rasulullah mengatakan, demi Allah, Rasulullah Muhammad SAW, kalau sekiranya saya berada di sisinya, tentu saya akan beritahu kalian kuburannya yang berada di sisi jalan, di tumpukan bukit berpasir yang berwarna merah. Jadi Rasulullah tahu kuburannya Nabi Musa alaihissalam. Ya, ibrah di cerita ini adalah bahwasanya ini menunjukkan kedekatan Nabi Musa alaihissalam kepada Allah, sehingga bisa berinteraksi dengan malaikatul maut. Kalau misalnya kita ya nggak bisa menawar-nawar kayak gini. Tapi pada ujung-ujungnya Nabi Musa alaihissalam ditakdirkan mati. Ya. Faedah berikutnya, mungkin saja seseorang didatangi oleh malaikatul maut, tapi ternyata bukan waktunya saat itu mati. Bukan. Ya. Jadi malaikatul maut itu disuruh ya cabut arwahnya ini pada jam sekian, detik sekian, hari sekian, pokoknya tepat. Namun ternyata ada penghalang. Entah apapun itu penghalangnya, bisa jadi. Hampir saja malaikat maut itu mencabut nyawa fulan, anak itu misalnya. Tapi enggak jadi. Nah, di sini kan kita tahu ada yang namanya lauh mahfuz, pernah dengar kita? Ya. Ada yang namanya lauh mahfuz dan ada yang namanya takdir yang sudah dicatat untuk malaikat ketika kita di dalam rahim ibu kita.
Ya. Mati apa? Itu belum kematian Pak, itu belum kematian. Ah. Itu belum sampai kematian Pak. Iya, itu namanya mati suri. Mati suri itu dari kata bahasa Arab suri. Suri gambaran seperti kematian gitu. Suri kan surah, gambaran. Iya, makanya seperti mati, cuman itu kalau dia mati beneran dia udah alam barzakh. Tapi ketika itu Allah alam seperti apa, tapi belum masuk ke ujian siapa Tuhanmu, belum. Itu mati suri namanya. Belum dibilang mati beneran gitu loh. Tapi koma seperti itu, modal itu. Iya, belum. Iya, itu bahasa kitanya aja. Mati suri. Mati suri, tinggal ada napasnya emang. Udah semua udah sepakat mati nih orang gitu kan. Tapi ntar pas dikubur ternyata hidup lagi. Nah, ini memang belum mati, Pak. Jadi kalau misalnya memang udah dihukum mati, itu ketika memang sudah tidak akan balik lagi ke alam dunia. Jadi orang di barzakh itu tidak akan kembali ke alam dunia, Pak. Jadi akidahnya perlu dibenarkan, ya. Oleh karena itu, kalau misalnya ada cerita, Pak, saya waktu itu pernah mati suri, kemudian bertemu dengan ini, ada malaikat ini, itu jangan langsung dipercaya. Ada cerita kayak gitu, ada perempuan yang menceritakan gitu, masyhur itu ceritanya. Itu bisa sangat besar kemungkinannya bohong, dalam artian bertemu dengan malaikat, bertemu dengan penghuni neraka, sangat kemungkinan besarnya bohong. Tapi yang diceritakan itu persis seperti hadis, paham nggak di sini? Saya pernah mati suri ketika itu, kemudian saya ditanya sama malaikat, man rabbuk, apa agamamu, apa rasulmu. Itu ada yang menceritakan kayak gitu. Ya, kemudian menceritakan pengalamannya, itu tulisannya ada tuh di internet banyak tuh. Tapi yang kayak gini jangan langsung dipercaya bahwasanya dia ini memang telah bertemu dengan malaikat ini itu, enggak langsung kita percaya. Apalagi sumbernya juga enggak tahu siapa orangnya. Gitu kan? Tapi kalau mati suri gitu wallahu a'lam. Kita diam aja. Yang namanya mati ke alam barzakh itu ketika memang sudah di alam barzakh. Barzakh itu kan artinya jembatan. Maksudnya perantara antara alam dunia dengan alam akhirat ada alam barzakh. Nah, gitu. Dan alam barzakh ini bukanlah alam dunia. Jadi sebagian orang itu ada akidahnya kurang benar atau bahkan tidak benar, bukan kurang benar. Yaitu kalau misalnya kita ngadain majelis ini, maka fulan yang sudah wafat tuh hadir tuh di sana. Loh, kok bisa kayak gitu? Terus apa gunanya kematian? Ada apa gunanya alam barzakh kalau nggak ada pemisah antara kita dengan mereka? Ya, gitu. Mungkin kalau mimpi mungkin, tapi kalau di alam nyata kayak gini nggak. Alam barzakh itu beda lagi. Ya, alam barzakh itu beda lagi dan nggak mesti di bawah tanah. Pokoknya adalah alam yang kita nggak tahu lah pokoknya. Jadi memang orang kan wafat dikubur gitu kan. Kemudian ditanya di kuburnya. Tapi kan nggak semua orang wafat dikubur kan? Nggak semua. Ada orang wafat di laut. Ada orang wafat di atas kapal, kemudian kapalnya terdampar dan nggak jelas kemana. Di situ ditanya. Ya kita nggak bisa tahu alam itu. Ya Allah. Jadi alam itu ada 3 Pak. Ya, ada 3. Alam dunia, alam barzakh dan akhir. Ya. Kalau barzakh itu ya ketika kita setelah wafat nanti. Ya. Tapi jadi itu kisah pertama. Ya. Jadi kadang-kadang begini, malaikat itu kan diperintahkan oleh Allah ketika kita di dalam rahim ibu kita untuk mencatat rezekinya apa, nanti bagaimana, matinya kapan, ya. Itu terkadang malaikat sendiri memang tahunya begitu catatannya, tapi ternyata Allah Ta'ala di Lauh Al-Mahfuz menuliskan hal yang lain. Misalnya malaikat maut ditugaskan, misalnya ada Pak Ahmad ini, ya ditugaskan oleh Allah, wahai malaikatul maut, itu tanggal nanti 1 Ramadan habis sahur sebelum azan subuh cabut nyawanya. Ya. Cabut nyawanya. Tapi kemudian ya ternyata Bapak Ahmad ini sebagaimana hadis Nabi SAW
siapa yang pengen rezekinya dilancarin, dipanjangin umurnya, silaturahim. Ternyata Pak Ahmad ini hobi silaturahim. Keluarga disambangin semua. Teman-teman sahabat juga baik. Nah, kemudian ketika malaikat itu mau mencabut, terhalang. Gak bisa mencabut. Padahal udah dijadwalin tuh sama Allah itu. Nah sekarang gimana? Apakah ini yang namanya perubahan takdir? Nah ini perlu kita ketahui. Ada takdir yang bisa diubah dan ada takdir yang memang sudah fix, terinstal begitu. Nah takdir yang di lauh mahfuz itu yang nggak mungkin berubah dan itu hanya Allah yang tahu saja. Nggak ada malaikat yang tahu. Adapun takdir yang Allah berikan atau yang Allah kabarkan kepada malaikat itu belum tentu sesuai dengan belum tentu memang itu jadwal pastinya. Itu. Jadi ternyata di lauh mahfuz hanya Allah yang tahu. Tapi Allah beritahukan ini 1 Ramadan wafat ini orang. Oh malaikatul mautnya taunya oh segitu ya udah nanti saya 1 Ramadan cabut nyawanya pada jam sekian detik sekian. Tapi ternyata terhalang. Nah, terhalang kan umurnya dipanjangin sama Allah. Misalnya dipanjangin 2 tahun lagi. Baru 2 tahun kemudian meninggal. Semua kejadian itu malaikat enggak jadi nyambut nyawa. Semua kejadian itu berada di bawah takdir yang ditulis di lauh mahfuz. Jadi malaikat sendiri enggak mengetahui hal gaib kecuali yang Allah kasih tahu. Gitu. Ini menunjukkan bahwasanya segala hal itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat, jin itu hanya tahu sebatas pengetahuan yang Allah berikan kepada mereka. Rasulullah SAW tahu tentang kuburan Nabi Musa. Itu kan gaib sebenarnya. Tahu dari mana? Dari Allah. Terbatas enggak? Terbatas. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Dan Allah merahasiakan banyak takdir di lauh mahfuz yang tidak ada satupun makhluk tahu. Malaikat yang meniup sangkakala siapa? Israfil. Malaikat itu yang meniup sangkakala itu dimulai dalam hadis sejak beliau malaikat ini diciptakan sampai sekarang belum mengedipkan matanya. Belum. Kenapa? Menunggu perintah Allah meniup sangkakala. Tuh saking nurutnya malaikat. Enggak ngedip aja enggak. Jadi itu dalam hadis sahih. Itu sampai sekarang. Ya, Masya Allah. Tapi malaikat Israfil tahu enggak kapan? Enggak tahu. Kapan hari kiamat? Enggak tahu. Malaikat Jibril tahu enggak? Enggak tahu. Makanya suatu ketika malaikat Jibril kan ya menjadi seorang pria pakai jubah putih, rambut hitam, kemudian datang ke sekumpulan sahabat Rasulullah, ada Rasulullah di sana. Sampai suatu ketika ya pura-pura jadi manusia gitu. Ditanya, "Mata sa'ah?" Kapan hari kiamat? Kapan ini? Waktu kapannya terjadi hari kiamat ini gaib. Makanya Rasulullah berkata, "Mal mas'ulu anha bi'a'lami nasail." Orang yang ditanya itu saya enggak lebih tahu daripada kamu yang bertanya. Itu menunjukkan Rasulullah enggak tahu kapan kiamat. Malaikat ini Jibril enggak tahu kapan kiamat. Bahkan malaikat yang meniup sangkakala pun enggak tahu kapan kiamat. Berarti ada takdir-takdir yang memang sama sekali Allah tidak memberitahukan kepada siapapun. Ada. Ya, gitu. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu alim, Maha mengetahui, ya. Baik, kita coba berikutnya kisah Nabi Musa lagi ini. Tapi kali ini bukan dengan malaikat, Nabi Musa dan batu. Ya, mungkin sebagian gimana ceritanya? Nah, ini diriwayatkan dari Abu Hurairah juga. Ia berkata bahwa Rasulullah pernah menceritakan kebiasaan dahulu yang terjadi di kalangan Bani Israel. Bani Israel kan kaumnya Nabi Musa, anaknya Nabi Yakub, pokoknya keturunannya lah. Kaumnya Nabi Musa nih. Kita tahu Bani Israel itu orangnya iseng-iseng gitu loh. Ya, iseng, bandel, nakal, ya. Bebal. Di kalangan Bani Israel itu punya tradisi, mereka tuh biasa mandi bersama. Mandi bareng, Pak. Dalam keadaan telanjang bulat. Gimana tuh? Kalau kita nggak mungkin kayak gitu ya. Dalam sama-sama laki-laki. Mandi bareng misal di sungai ya, dalam keadaan telanjang bulat. Satu sama lain bisa saling melihat aurat mereka. Itu dulu ya. Kok sekarang nggak ada.
Sedangkan Nabi Musa alaihissalam lagi mana Nabi Musa? Masa kayak gitu juga? Nabi Musa enggak, mandi dengan menyendiri di sudut lain dari sungai. Ya. Sehingga pada suatu ketika kaumnya itu berkata, iseng dan suka memfitnah pula. Berkata, demi Allah, tidaklah Musa enggan mandi bersama kita melainkan karena dirinya itu punya aib. Maksudnya gini, teman-teman, lihat tuh Musa tuh. Ente tahu nggak? Kenapa sih dia nggak pernah mau mandi bareng kita, bareng kayak gini, telanjangan bareng-bareng ini? Kenapa, tahu nggak? Apaan? Kenapa? Dia pasti punya aib, ada borok, ada apa koreng apa gitu kan? Atau mungkin apa kemaluannya kayak gimana, ya? Atau berat sebelah atau gimana? Nah, jangan-jangan kayak gitu ya? Gitu kan? Jadi mereka itu udah nggak pernah tahu, tapi mereka berkhayal kayak gitu kayaknya. Musa punya aib nih, makanya nggak mau bareng. Kok kayak kita dong, normal semuanya gitu kan? Pada suatu hari ya, Musa alaihissalam pergi mandi di sungai, lalu meletakkan bajunya di atas sebuah batu. Ya. Jadi kan ketutupan gitu kan, orang nggak ada yang lihat, taruh baju, taruh pakaiannya. Gitu. Telanjang sih telanjang, tapi enggak ada orang di situ. Maksudnya kaumnya tuh jauh mandinya sono, dia nggak mau bareng-bareng. Taruh di atas sebuah batu. Ketika ia sedang mandi, asik-asiknya mandi, batu tersebut iseng juga nih. Jadi jangan-jangan batunya keikut penyakit Bani Israel, iseng juga. Batunya berjalan dengan membawa bajunya. Ini sekarang batu kok jalan? Ya kalau Allah kehendaki kayak gitu ya udah terjadi. Batunya jalan. Ya, batunya jalan membawa bajunya Nabi Musa alaihissalam. Maka Musa mengejarnya sambil berteriak, baju gua gitu kan. Baju gua balikin gitu kan. Sedangkan kaumnya kan melihat juga, ya, memperhatikan. Perhatikan, baru kali ini kita ngeliat Musa telanjang gitu kan. Akhirnya melihat Nabi Musa berada tanpa pakaian. Kayak gitu Nabi Musa gitu kan. Sehingga mereka mengatakan, demi Allah, Musa ternyata nggak punya penyakit apa-apa. Ya. Jadi ada hikmahnya nggak di sini? Ada hikmahnya nggak? Ada hikmahnya. Jadi kan tadinya tuh desas-desus di kaumnya apa? Tuh Nabi Musa tuh pasti ada borok tuh di pantatnya gitu kan. Ada borok di pahanya tuh kan. Pasti ada penyakit tuh. Dia nggak pernah mau nampakin pahanya ke kita. Gitu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nggak membiarkan Nabi terfitnah gini. Nah akhirnya ditampakkan dengan cara yang Allah inginkan. Sampai batu bisa jalan, ya, membawa baju dan pakaian semuanya. Akhirnya kelihatan itu Nabi Musa. Pada kaget. Wah ternyata yang selama ini kita bilang dia punya penyakitan di pahanya kali, ada koreng, ternyata sama sekali nggak ada. Kita salah berarti, salah sangka sama Nabi sendiri. Ya. Akhirnya Musa dapat mengejar batu tersebut, lalu berdiri di atas batu itu dan mengambil pakaiannya, kemudian memukul batu tersebut. Ya. Abu Hurairah mengatakan, demi Allah, sesungguhnya di atas batu tersebut ada bekas 6 atau 7 pukulan yang dilakukan oleh Nabi Musa. Setelah penceritaan, setelah Nabi itu cerita kayak gini, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim sahih. Habis Nabi cerita kayak gini, ya, turunlah ayat di surat Al-Ahzab 69. Allah Taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang nyakitin Musa. Tangan kanan, Dek, tangan kanan, minumnya tangan kanan, Dek. Maka Allah membersihkan Nabi Musa dari tuduhan-tuduhannya yang dikatakan oleh kaumnya. Dan adalah Nabi Musa seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Ibrahnya apa, Bang? Ibrahnya orang baik itu ya. Kalau misalnya difitnah, pasti suatu ketika Allah akan membukakan hakikat sebenarnya orang baik tersebut. Gak bakal Allah biarin. Wali-wali Allah, terutama orang-orang yang berilmu, orang yang beramal soleh, orang-orang yang rajin silaturahim, orang yang rajin sedekah, difitnah, biarin, difitnah dulu. Ya. Nabi Musa tahu nggak sebenarnya dia difitnah? Mungkin nggak tahu. Jadi kadang gini Pak, kita kadang nggak perlu dengerin omongan orang yang negatif, apalagi orang yang nggak begitu kenal sama kita. Kita tawakal aja sama Allah. Insya Allah Allah akan mensolving problem itu. Akan Allah baikkan citranya gitu. Kayak gitu, dan itu terjadi mungkin bapak-bapak sekalian lebih tahu dan lebih punya pengalamannya daripada kita. Ya, jadi begitu. Kadang kalamun nas la yantahi.
omongan manusia itu nggak bakal ada habisnya. Ya, sebagaimana ridhonya manusia itu, ridho semua manusia itu nggak bakal kita bisa mencapainya. Kita nggak mungkin bisa membuat semua manusia ridho. Ya, jadi ibrahnya di sini juga penting tadi, yaitu orang yang dekat kepada Allah, wali Allah, itu tidak akan begitu saja terhinakan. Ketika difitnah, Allah akan membenahi kembali fitnah tersebut. Ya, itu di antara faedahnya. Baik, sekarang ada cerita, ya. Masih lama insyaallah azan ya. Cerita membayar hutang dengan menghanyutkan kayu bakar. Ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah lagi. Ia berkata bahwa Rasulullah pernah bercerita nih. Ada seorang dari kalangan Bani Israel. Nah, Bani Israel lagi nih. Tapi kan kita tahu Pak, Bani Israel itu panjang ceritanya, sejarahnya panjang. Bani Israel itu untuk pemetaan aja, ada Nabi Ibrahim, ya kan? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu, jadi tadi ada Nabi Adam, ya kan? Kemudian ada Rasul pertama yaitu Nabi Nuh. Kita kan tahu Nabi Nuh alaihissalam, ya, kaumnya kan berbuat kesyirikan. Kemudian Allah Ta'ala mewahyukan, ayo bikin kapal deh. Bikin kapal. Akhirnya semua pengikutnya ikutan. Pengikut Nabi Nuh yang benar gitu, muslimin di kalangan kaum Nabi Nuh. Nah, akhirnya kan banjir benar-benar. Yang selamat di kapal itu. Nah, di antara keluarga yang ada di kapal itu bukan keluarga Nabi Nuh, tetapi diselamatkan oleh Allah melalui Nabi Nuh alaihissalam. Yuk kalian ikut. Nanti di antara keluarga itu ada yang punya keturunan nanti ujungnya Ibrahim alaihissalam. Jadi gitu. Jadi Ibrahim alaihissalam bukan keturunannya Nabi Nuh langsung, bukan, tapi tetanggaannya Nabi Nuh lah gitu. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan kita tahu punya berapa istri Pak? 2 ya. Siti Hajar dan Siti Sarah. Ya. Yang pertama dihukumi kayaknya nggak ngelahirin ini Siti Sarah. Siti Hajar ngelahirin Nabi Ismail, sampai Siti Sarah cemburu kemudian. Ya. Tapi kemudian Siti Sarah pun ada anaknya, Nabi Ishak. Jadi Nabi Ibrahim punya 2 istri, yaitu Siti Hajar dan Siti Sarah. Siti itu artinya tuan perempuan. Siti Hajar anaknya adalah Nabi Ismail. Siti Sarah anaknya adalah Nabi Ishak. Nah, gitu ya. Nah, Nabi Ismail ini yang kelak menjadi cikal bakal yang disebut Arab kalau sekarang. Arab itu keturunan Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ishak tadi anaknya Nabi Ibrahim bersama dengan Siti Sarah. Nabi Ishak nanti punya anak namanya Nabi Yakub. Gitu. Jadi Nabi Yakub itu Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Nabi Yakub itu cucunya Nabi Ibrahim. Nabi Yakub punya nama lain. Maksudnya nama lain ya, kita misalnya namanya Ahmad tapi kadang dipanggil Somad gitu misalnya. Misal gitu kan. Nabi Yakub punya nama lain, namanya Israel, artinya Abdullah, ini hamba Allah. Bahasa Suryaniyah. Jadi nama lain Nabi Yakub, kita kan kenalnya Nabi Yakub. Itu nama lainnya sama dengan Israel. Bani Israel adalah anak-anaknya Nabi Yakub, gitu. Nah, ke bawahnya Nabi Yakub, nah itu baru Bani Israel. Nanti ada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa pada ujungnya. Jadi itu Bani Israel itu panjang Pak ceritanya Pak. Nabi-nabi banyak itu Bani Israel itu. Ya. Nah sekarang Bani Israel itu ya Muslim. Tapi ada juga yang kufur. Ya, banyak yang kufur. Tapi Bani Israel pada asalnya anak-anaknya para nabi gitu loh. Anak cucunya. Ya, sebagian Muslim, sebagian kufur. Tapi pun yang Muslim pun tetap bandel gitu ya. Banyak yang bandel. Baik, kita udah tahu tuh sekarang Bani Israel. Ya. Jadi panjang sejarahnya. Ada seorang dari kalangan Bani Israel, zaman dulu banget, jauh sebelum Nabi Muhammad, ya, yang datang meminjam uang sebanyak 1000 dinar. Berarti di zaman dulu itu udah ada yang namanya duit
pertukaran dengan uang, mata uang, tapi dinar sama dirham makainya. Nah, sebanyak 1000 dinar kepada saudaranya dari Bani Israel juga. Mas, aneh pinjam duit dong, butuh nih buat ini. Oh, itu buat apaan? Buat adalah pokoknya berapa butuhnya? 1000 dinar mas. Dikasih 1000 dinar. Makasih ya, jazakallahu khair. Yeah. Pokoknya nanti ini ya dibayarlah insyaallah. Tapi pemilik uang tersebut ya lalu berkata kepada orang yang berhutang ini. Jadi ada pemilik uang yang memberikan hutang dan ada yang orang yang berhutang. Pemilik uang ini bilang, tapi gini mas, aneh kan minjemin ente 1000 dinar nih, lumayan gede nih ya. Kalau bisa, ayo dong ada saksi gitu. Kalau misalnya ente cuma 1 dinar doang mah, fadol lah, bahkan ente kasih nggak usah pinjemin. Tapi kan 1000 dinar udah gede nih, minimal ada saksi lah. Tapi yang berhutang ini bilang, aduh gimana ya, cukup Allah sebagai saksi kita ya, cukup Allah aja deh mas, antum udah baik banget sama anak, biar Allah yang menyaksikan kita ini. Oke gitu kata pemilik uang. Oh gitu ya, oke. Tapi ada lagi nih syarat nih ya, namanya juga kan 1000 dinar ya mas ya, minimal gimana ya, kita kan nggak tahu ke depannya gimana. Kalau bisa ya saksinya Allah lah. Kalau bisa kasih saya jaminan mas, jaminan. Kita gimana sih pak kalau misalnya kita ngutangin orang, ngutangin misalnya 5 miliar misalnya, terus dah 5 miliar nih cek dah selesai, enak banget kan rasanya was-was juga nih, orang ini bakal bayar gak ya 5 miliar gitu. Jaminan kayak gitu, motor ente lah dia aneh gitu, jaminan gitu. Di sini ya mas, kayaknya 1000 dinar tuh kegedean banget. Gimana kalau misalnya ente kasih aneh jaminan lah, apaan gitu barang ente gitu. Apa kata dia? Ya udah, saya nggak punya apa-apa nih mas. Cukup Allah sebagai jaminan. Masya Allah. Ya. Apa kata pemilik uang itu? Kalau gitu, aneh percaya sama ente. 1000 dinar berapa sih sekarang? Aneh nggak tahu kursnya nih berapa nih. 1000 dinar berapa bang? Ada yang tahu di sini 1000 dinar? Berapa? Gak tahu. Pokoknya yang penting entah berapa besar lah pokoknya ya. Itu kalau misalnya kita ketemu orang mau ngutang, dia ngutang, terus kita bilang cariin saksi dari manusia, terus dia bilang biar Allah yang menyaksikan kita. Terus ya udah cari jaminan buat aneh. Cukup Allah sebagai jaminan buat ente. Itu kira-kira kita bakal ngasih gak kira-kira? Enggak. Walaupun orang itu ustadz gitu kan. Ustadz sekarang ya, ustadz kan manusia juga, bisa khilaf, bisa mati besok atau gimana kan. Mati besok gak ada yang tahu ya kan. Gak ada yang tahu dia punya utang. Belum tentu dia ngewasiatin punya utang. Gak kita kasih. Misalnya utang kita 100 juta, kita ngasih utang 100 juta, nggak ada deal, nggak ada, maksudnya nggak ada saksi secara kasat mata, secara kelihatan matanya, nggak ada juga jaminan, itu rasanya kan, aduh. Tapi ini masya Allah, jadi 2 orang ini soleh nih, itu hati itu bergantung pada Allah. Ini yang menunjukkan di antara Bani Israel ada yang memang soleh, Muslim. Yang memberikan hutang itu dia subhanallah legowo hatinya. Yang berhutang juga menggantungkan diri kepada Allah. Nanti ada cerita berikutnya luar biasa juga nih. Orang itu lalu memberi 1000 dinar itu kepadanya sampai batas waktu yang telah mereka sepakati. Nah, waktu itu kan penting nih. Deal. Sampai kapan? Tahun depan deh insyaallah. Cicil apa langsung misalnya. Ada insya Allah 2 tahun lagi gitu, misalnya gitu. Kemudian yang berhutang ini udah dapat duit kan, segepok gitu kan, pergi menyeberangi lautan untuk menunaikan hajatnya, mungkin dagang atau mungkin nikah, atau kau udah punya istri nambah lagi gitu kan, nggak tahu dia ngapain ketika itu. Pokoknya ada hajat lah, seberang pulau sana jauh gitu. Berarti kan terpisah laut. Ya kalau zaman sekarang nggak ada, zaman dulu nggak ada pesawat, kapal pun nih masih kapal apaan gitu kan. Nah, beberapa lama kemudian setelah ia menyelesaikan hajatnya, entah dagang atau gimana, ia pun mulai sibuk mencari kapal yang biasa ia tumpangi untuk segera membayar utangnya. Wah, nih hari gini udah dead time nih.
kita harus bayar nih, aduh, nyari dah ke pelabuhan atau semacamnya, nyari kapal. Akan tetapi kapal yang ingin ia tumpangi nggak ada. Mas, ada kapal nggak mas ke sana, ke pulau itu? Waduh bang, nggak ada bang, udah nggak ada lagi jadwalnya sekarang mah, udah jarang penumpangnya misalnya gitu kan. Akhirnya dia merasa bingung nih, aduh gimana nih? Kalau kita kayak gitu, kesempatan nih, nggak bayar nih kan, ada uzur gitu. Kalau kita, ya. Tapi waduh, bingung gimana nih? Anda harus bayar nih utang nih, 1.000 dinar. Lalu diambillah sebatang kayu gede gitu kan, batang kayu. Kemudian ia melubangi tengah kayu itu, dilubangin, dan memasukkan di dalam kayu itu uang sebanyak 1.000 dinar. Serta menulis surat wasiat untuk memiliki uang tersebut. Surat wasiat, Assalamualaikum, Alhamdulillah, wassalatu wassalam, gitu kan. Ini afwan, aneh cuma bisa kayak gini caranya. Ini bayar utang aneh 1.000 dinar gitu. Wassalam, taruh kertas di dalam sepotong kayu besar itu. Setelah itu ia menuju ke tepi laut. Dibawa itu, seraya berdoa, ya Allah, sesungguhnya Engkau itu Maha mengetahui. Ini pasti disaksikan oleh Allah bahwa saya itu pernah berhutang pada fulan, saudara saya. Utangnya 1.000 dinar. Ya. Waktu itu kan saya udah ditanya, saksi saya adalah Engkau ya Allah yang Maha mengetahui. Masya Allah. Kemudian waktu itu saya diminta jaminan saya adalah Engkau ya Allah. Jadi benar-benar menyerahkan perkara kepada Allah, total full itu. Dan ia pun setuju untuk menjadikan engkau saksi dan menjadikan engkau sebagai pemberi jaminan. Dan dia ridho, ya Allah. Sekarang ya Allah, saya itu udah berusaha, pengen ke pulau itu, nyari tumpangan kesana kemari, cari nggak ada kapal ya Allah. Saya itu pengen ngebayar ini, udah bisa bayar ya Allah. Jadi niatnya itu benar, pengen ngebayar. Karena ada hadis kata Nabi SAW, matalul ghani zulmun. Orang yang kaya, yaitu orang yang berhutang, dia udah bisa ngebayar hutangnya tapi ditunda-tunda, itu zalim namanya. Dia nggak mau kayak gitu. Nah, tapi saya nggak punya tumpangan ya Allah. Oleh karena itu nih, saya serahkan uang ini kepadamu. Selanjutnya orang tersebut melempar kayu yang berisi uang ke lautan, ya, cepur gitu kan. Dan memandangi kayu itu sampai dia hilang ditelan ombak besar. Berarti udah hanyut dah itu kayu, nggak tahu kemana. Tapi hati dia minta sama Allah, ya Allah, sampai ini tuh kepada orang yang memberi saya hutang. Kemudian dia pun berpaling pulang, ya, dan mencari sesuatu yang bisa ia naiki untuk bisa pulang ke tempatnya, rumahnya. Nun jauh di sana, ya, di pulau sana, nun jauh di sana nggak kelihatan. Seberang sana, sang pemilik uang tuh menunggu di tepi laut. Masya Allah gitu kan. Beberapa hari kemudian gitu, nunggu di tepi laut tuh. Apa yang ditunggu? Apa harap-harap cemas? Ini hari-hari gini nih udah dead time ini. Orang itu saudara saya bakal ngembaliin 1.000 dinar. Jadi harap-harap mudah-mudahan nih ada kapal yang datang nih, bawa saudara saya itu untuk mengembalikan uang saya. Tatkala ia sedang menunggu, lagi lama gitu nunggu. Kan orang zaman dulu kan kalau nunggu kan bengong Pak. Kayak kita dulu masih kecil atau bapak-bapak masih muda dulu, kalau nunggu sesuatu kan nggak ada main HP gitu, nggak kayak sekarang. Diem aja ngeliatin laut tatapannya gitu kan. Orang zaman dulu nunggu gitu. Dia ngeliat ada sepotong kayu yang besar terdampar di tepi pantai. Wah, ada kayu tuh lumayan gitu kan. Terus dia ambil, wah kayu kayaknya udah agak lama di sini, udah kebakar matahari, maksudnya udah kering. Diambil ke rumah, dibawa ke rumah tuh. Udahlah, saudara saya nggak tahu dah, mungkin nggak ada kapal atau gimana deh. Anda bawa aja nih kayu ke rumah buat dijadiin kayu bakar. Ini namanya orang zaman dulu pakai kayu bakar. Lalu dia berikan kepada istrinya, kepada istrinya, bininya gitu kan. Ditaruh nih, buat modal nanti kayu bakar buat masak. Terus istrinya pun membelah kayu itu, ya pakai kampak gitu kan. Dibelah, terkejut istri itu. Ya Allah, ternyata di dalamnya ada uang dan secari kertas. Masya Allah. Sampai di mana? Di rumahnya. Subhanallah. Ya, tak lama kemudian
Orang yang berhutang tersebut akhirnya datang. Maksudnya berapa hari kemudian akhirnya orang yang berhutang itu datang. Akhirnya dapat kapal. Alhamdulillah ada jadwal nih kapal nih. Datang ke pulau seberang. Nyari rumah saudaranya itu. Lantas datangi rumah. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Ini aneh yang ngutang itu loh. Oh masya Allah. Wah antum datang juga masya Allah. Nah, masuk rumahnya. Ini aneh gini mas. Mau bayar utang yang waktu itu afwan nih terlambat nih belum bayar utang yang 1.000 dinar nih kan nggak enak jadi ini kan udah terlambat nih ya jadi minta maaf itu ketika itu benar-benar minta maaf padahal dia sebenarnya udah naro 1.000 dinar loh itu ya afwan ya alafu banget nih anak terlambat ya demi Allah nih ya anak ceritain anak itu udah benar-benar berusaha tuh nyari kapal waktu itu jadwalnya nggak ada ternyata. Jadi nggak bisa Anda bayar. Pemilik uang pun bertanya, cerita kau masya Allah. Gini sob, ente pernah nggak mengirim sesuatu? Ya, ente pernah nggak mengirim sesuatu itu ke sini, ke pulau ini? Ya. Terus kata orang tersebut, saya katakan kepadamu, kalau saya telah berusaha untuk mencari perahu agar bisa segera menemuimu. Maksudnya gini, kan ditanya sama pemilik uang, diceritain tentang kesulitannya gitu kan, nyari kapal. Gini, mas, ente pernah nggak ngirim sesuatu ke sini? Terus yang punya hutang bilang, ngirim gimana maksudnya? Kan aneh kan udah bilang, aneh mau kemari, nggak bisa, emang nggak ada kapal kemari, baru sekarang aneh bisa kemari. Maka kata pemilik uang itu, mas gini mas, subhanallah. Allah Ta'ala telah menunaikan utangmu. Loh, kan heran dia. Masa sih? Yang benar. Lewat perantara kayu. Terkejut. Oh iya, masya Allah. Sampai juga ke ente. Iya, sampai ke aneh. Tuh lihat kayu masih dibakar, ya kan? Tuh lihat, udah ada duitnya. Kertasnya juga masih utuh. Subhanallah. Setelah itu pun orang itu tuh mau bayar juga sebenarnya. 1.000 dinar tuh dibawa lagi tuh dari kampung. 1.000 dinar karena dia ngerasa mana mungkin gitu kan kayu saya hanyutin di laut terus sampai ke rumah dia itu kan sesuatu yang di luar nalar logika manusia tapi kan Allah Subhanahu wa taala wa huwa ala kulli syai'in qadir ya enggak maha mampu kayak gitu tuh bisa tuh kayak gitu akhirnya alhamdulillah dia pulang senang karena tahu Allah Ta'ala itu menjawab semua doanya subhanallah. Ya akhirnya dia pulang sembari membawa gepokan 1.000 dinar yang dia bawa dari kampung pulang lagi. Masya Allah. Ini ibrahnya apa? Allah Ta'ala maha tahu Pak. Subhanallah. Orang kalau misalnya kesulitan atau apa ada problem itu maha mendengar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan merezekikan dari sisi yang tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka. Ada subhanallah, ana pernah. Rumah ana kan Kalibata Pak. Kalibata. Cerita ini ibroh aja, bukan masalah apa-apa, ibroh. Ketika itu ada orang tua anak itu butuh uang, ya, nggak punya duit lagi, butuh uang buat biaya adik gitu kan dan semacamnya. Anak bilang nominalnya berapa? 1 juta. Masya Allah 1 juta, waduh, masya Allah nih. Kita juga lagi bingung nih, anak sama istri kan. Tapi ada sih 1 juta gitu tabungan. Ya udah Bismillah nih karena orang tua yang minta gitu kan kata Allah kata Nabi SAW anta wa maluka li abika ente sama harta ente itu punya bapak ente sebenarnya gitu kan wah ya udahlah Bismillah lah apalagi ibu yang minta ya Bismillah 1 juta pasti ini Allah Ta'ala itu pengen ngasih sesuatu yang lebih itu anak masih ingat Pak hari Jumat pagi aneh insya Allah hari Jumat pagi ibu nelfon bisa nggak hari Jumat ini kesini bawa duit kita nggak punya gitu. Ya Bismillah lah ya insya Allah nanti agak siangan ya gitu jam 9-an jam 6-an lagi ngedit sesuatu ngedit MP3 atau semacamnya di Facebook ada message ada pesan ada salah seorang murid yang dulu ngaji di rumah sekarang udah enggak karena emang udah kerja dia mas kapan antum ke Kalibata gitu oh insya Allah hari ini ada ke Kalibata katanya ketemulah kita ketemuan dah di rumah ya insya Allah nanti jam 9 jam 10-an oke alhamdulillah ternyata dia pengen ketemu aja gitu Taib anda sampai rumah jam 9-an
sampai ke rumah ya. Bawa duit 1 juta tuh buat infak buat ibu orang tua. Udah niatin tuh, alhamdulillah. Belum sempat dikasih ke orang tua karena nunggu sholat Jumat kan. Nah, jam 10-an atau jam 11-an akhirnya datang itu teman saya atau murid. Masya Allah datang. Lepas kangen lah, udah lama ketemu kita gitu kan. Dulu belajar, dia sekarang masih juga belajar. Nah, ngobrol-ngobrol, tiba-tiba tahu dia ngasih duit. Berapa ngasih duitnya? 2 juta. 2 juta. Anda gak minta Allah dan gak ngarep juga. Tapi dia ngasih 2 juta. Ini Mas, dulu sampai sekarang Anda masih belajar lewat YouTube dan semacamnya. 2 juta. 2 juta, Pak. Ani itu uang yang di kantong masih 1 juta, belum sampai ke tangan orang tua Ani. Belum Ani kasih, Allah udah ngasih 2 kali lipat dari yang Anda niatin kasih. Itu menunjukkan kelas, alhamdulillah. 2 kali lipatnya. Tapi habis itu emang gak ada ambil karena udah bayarin buat orang tua semuanya, insya Allah buat kemaslahatan orang tua, alhamdulillah. Jadi masya Allah ada banyak hal-hal terutama berkaitan dengan ekonomi, terutama zaman sekarang Pak. Mungkin kalau kita lihat di daerah-daerah pinggiran dekat stasiun di mana itu orang-orang banyak yang teriak. Sekarang mayoritas orang tuh teriak sebenarnya hatinya Pak. Jam segini jalan-jalan macet itu orang-orang tuh pada teriak sebenarnya. Tapi banyak orang teriak sekadar teriak. Mereka nggak mencurahkan perasaan mereka kepada Allah, tapi kepada manusia. Akhirnya tambah kacau hidup. Tapi kalau misalnya kita tawakal, minta sama Allah, ya solving problem, kemudian jalan keluar, sebagaimana diceritain ini, akan Allah jadikan wa yaj'al lahu makhraja kalau misalnya kita bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal itu apa sih? Menyerahkan perkara kepada Allah sambil usaha, gitu kan? Maka Allah akan mencukupi dia. Bahkan Allah akan melebihkan ganjaran pahalanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi insyaallah itu yang bisa kita sampaikan. Kira-kira jam berapa? Isya jam berapa? 2 menit lagi. Oke. Kita cukupkan aja cerita itu sampai situ. Insyaallah ada pertanyaan? Atau kita cukupkan sampai sini ya. Insyaallah persiapan Isya aja. Terima kasih atas atensi, kehadiran dan perhatian Bapak-bapak semua. Jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah memberkati kita dan keluarga kita, dan juga semoga Allah menjadikan kaum muslimin ini bersatu dalam kebaikan dan dalam agama Islam yang benar. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.